Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini, mata kuliah politik dan pemerintahan Australia membahas tentang sistem kepartean Australia. Nah, tentang partai politik di Australia, itu memang tidak disebut di dalam konstitusi dan tidak dikontrol oleh suatu perundangan apapun. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur penerimaan anggota, perumusan kebijakan, dan juga pemilihan calon-calon anggota parlemen adalah urusan dari partai politik itu sendiri. Nah, walaupun demikian, partai politik Australia itu menjadi inti dari demokrasi parlementer yang mendominasi sistem politik Australia. Nah, partai politik juga memainkan peran yang menonjol ya di Australia karena kabinet dibentuk oleh partai politik yang memperoleh mayoritas suara di parlemen. Nah, jika dilihat dari sejarah pembentukannya, maka bisa dikatakan bahwa partai liberal itu terbentuk di dalam parlemen, sedangkan partai buruh dan partai country itu dibentuk oleh kelompok-kelompok di luar parlemen. Nah, partai buruh sendiri dibentuk oleh serikat buruh, sementara partai country dibentuk oleh kelompok industri pedesaan. Nah, bagaimana terbentuknya parpol di Australia? Jadi waktu itu Australia terbentuk koloni, ya, ada parlemen, tapi belum ada parpol. Nah, parpol Australia itu terbentuk sesudah adanya parlemen yang digunakan untuk mengorganisir kepentingan rakyat. Nah, Australia dikenal dengan adanya sistem upper class dan lower class. Upper class itu para pemilik tambang emas, pemilik tanah, ya. Kemudian kalau lower class itu buruh, pekerja kasar, petani. Nah, golongan lower class tersebut yang akhirnya membuat serikat buruh yang nantinya berkembang menjadi partai buruh. Jadi partai yang berkembang di luar parlemen proses terbentuknya. Nah, kita akan melihat partai buruh. Partai buruh merupakan partai tertua di Australia. Jadi pembentukannya dimulai pada tahun 1890 ketika terjadi perang Clash dan pemogokan massal dari para buruh pemangkas bulu domba yang akhirnya mengakibatkan depresi ekonomi. Nah, kemudian ciri khas dari partai buruh adalah memiliki kaukus. Kaukus itu seperti rapat pleno para wakil partai di parlemen untuk menentukan kebijakan partai di parlemen. Nah, ini tidak dimiliki oleh partai liberal. Jadi kaukus hanya dimiliki oleh partai buruh. Nah, kemudian partai buruh itu sebuah partai yang ideologinya sosialis demokrat yang bertujuan mengadakan pembaharuan sosial melalui proses parlementer. Jadi mengadakan sosialisasi terhadap sektor industri dan produksi, kemudian menghapus kemiskinan, diskriminasi, dan juga monopoli. Nah, kemudian ada program yang sangat terkenal dari Partai Buruh, yaitu Commonwealth Employment Service. Ini diinisiasi oleh Perdana Menteri Hawke pada tahun 1983. Jadi mengambil kebijakan untuk pembentukan perusahaan negara. Nah, ini landasannya adalah negara kesejahteraan yang menyediakan anggaran bagi para penganggur, jaminan kesehatan, memberi subsidi federal bagi pembangunan rumah sakit dan pengembangan perguruan tinggi. Ya, itu program yang cukup fenomenal di Australia. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Partai Liberal. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa Partai Liberal itu terbentuk di dalam parlemen. Jadi sebagai reaksi atas kelahiran Partai Buruh. Nah, partai ini berasal dari pengelompokan beberapa borjuis dalam parlemen di akhir abad ke-19 ya yang merasa perlu untuk membentuk partai politik untuk menghimpun dana dan juga dukungan. Nah, basis dukungannya ini berasal dari upper class tadi. Ada kaum pengusaha, pemilik tambang, pemilik tanah, ya, peternakan. Nah, ini latar belakang pendidikannya juga swasta. Nah, partai ini memperjuangkan aspirasi kaum kapitalis kelas menengah di Australia yang merasa kesulitan dengan semakin berkembangnya aktivitas gerakan buruh. Jadi counter ya, mengcounter partai buruh. Nah, kemudian ideologinya seperti apa partai liberal? Jadi
dasarkan pada ideologi liberal tentunya, ya. Jadi kaum liberal percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat melalui sistem parlementer, di mana wakil-wakil yang terpilih oleh rakyat adalah bebas bertindak atas dasar keyakinan mereka sendiri. Ya, kemudian masyarakat liberal merupakan asosiasi bebas di antara individu yang percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk membangun kepribadiannya. Kemudian kaum liberal bertujuan menciptakan lingkungan di mana prakarsa individu, perusahaan swasta itu bisa tumbuh dengan subur. Nah, itu antara lain ideologi liberal. Nah, kemudian tambahan terkait partai country ya, sebenarnya bukan partai besar, tetapi dia tumbuh bersama dengan dua partai besar tersebut. Nah, partai country ini embrio partai yang mewakili kepentingan desa, yaitu petani dan juga peternak. Nah, ketika membentuk sistem kepartean tahun 1890-an, partai country ini menjadi partai kecil yang kemudian menggunakan label farmers and settlers atau farmers and producers. Nah, menyadari bahwa dukungan mereka kurang kuat, maka partai ini lebih sering berkoalisi dengan partai liberal. Kenapa berkoalisi dengan partai liberal? Ya, karena kalau berkoalisi dengan partai buruh, mereka tidak akan bisa menyampaikan aspirasinya ya. Kalau dengan partai liberal kan ini tadi terbentuknya oleh upper class. Jadi diharapkan bisa membackup ya kepentingan-kepentingannya partai country. Nah, keunggulan partai ini terletak pada kontinuitas dukungannya. Meski tidak sekuat partai buruh dan partai liberal, tetapi dukungan petani ini relatif konstan. Ya, mungkin karena satu perasaan ya mengikat para petani, peternak tadi dengan kepentingan yang sama. Ya, tapi akhir-akhir ini partai country mengalami masalah yang cukup serius ya, karena penduduk desa semakin berkurang, beberapa kota kecil juga berubah menjadi ghost town ya, karena penduduknya juga berpindah ke kota-kota besar, sehingga akhirnya partai country tidak pernah besar karena berasal dari penduduk di daerah terpencil. Ya, mungkin itu gambaran partai politik dan dua partai besar di Australia. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.